Halo Pak Bayu. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Aji Makarim, kemudian saya sendiri Donald Franz Ginting, kemudian ada Hendrik Hezekia Rusli. Eh, Sekarang kami akan membahas dengan topik yaitu The Contemporary Issues of Islamic Law. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai eh, pengertian dari ekonomi Islam itu sendiri. Jadi ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Nah, itu sumbernya dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini telah dinyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, namun terlepas dari sifat buruknya. Sistem ekonomi Islam itu sendiri sebuah sistem yang tidak lahir dari akal manusia, akan tetapi sebuah sistem yang berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi yang lain, di mana dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai moral dan nilai ibadah dalam setiap kegiatannya. Berikut bisa dilihat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama tentang kebebasan individu, kedua hak terhadap harta, ketiga kesamaan sosial, keempat keselamatan sosial, kelima larangan menumpuk kekayaan, keenam larangan terhadap institusi antisosial, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu kebajikan individu dalam masyarakat. Dalam keuangan Islam juga bunga uang secara fikih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Di sejumlah negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim, mulai timbul usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-ribawi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai perbankan syariah. Nah, di sini eh, melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga atau mungkin bisa dibilang riba, pembentukan bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya suatu bank Islam tersebut akan membiayai operasinya. Nah, bisa kita lihat di timeline perkembangan yang pertama itu di kancah internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam atau singkat OKI di Karachi, Pakistan bulan Desember 1970. Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan dan proposal pendirian Federasi Bank Islam. Nah, inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantungkan dengan suatu sistem bekerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Eh, Seiring perkembangan zaman, selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar ke banyak negara seperti Eropa. Kemudian membuka bank Islam dan Islamic Window agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Di Indonesia sendiri, inisiatif pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung, Bait At Tamwil Salman ITB, dan di Jakarta Koperasi Ridho Gusti. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Yang bisa kita lihat sekarang sudah diubah, jadi yang menjadi dasar hukum perbankan syariah sekarang yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fintech dalam hukum Islam. Pengertian fintech itu sendiri
Sering perkembangan zaman yang sekarang mengarah pada pengoptimalan teknologi, maka keadaan keuangan maupun perbankan ikut berubah juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, yakni ke digital financial. Fintech syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan atau investor dengan penerima pembiayaan atau peminjam dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Di Indonesia sendiri sudah ada penerapan fintech di Indonesia, fintech syariah di Indonesia. Bisa kita lihat yang pertama itu ada Albai, kedua Ijara, ketiga Mudaraba, keempat Musyarakah, kelima Wakalabi Al Ujrah, dan keenam itu ada Kart. Yang bisa kita lihat lagi, penerapan fintech dalam hukum Islam ini boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, prinsip-prinsip syariah itu sendiri harus terhindar dari yang namanya riba. Yang pertama, kedua, garar, ketidakjelasan akad, ketiga, maisir, ketidakjelasan tujuan atau spekulasi, keempat, tadlis atau tidak transparan, kelima, ada darar atau bahaya, keenam, ada zulm atau kerugian salah satu pihak, dan yang ketujuh, pastinya haram. Dasar hukum mengenai fintech dalam hukum Islam itu sendiri, yaitu di Indonesia bisa kita lihat yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK tahun nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan juga DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita berlanjut ke topik berikut, yaitu mengenai isi lingkungan dalam perspektif hukum Islam. Kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dalam wacana dunia awalnya muncul dari gerakan ecological spirituality yang berakar dari riset saintifik, filsafat, dan teologi sejak abad 19. Ide mengenai environmental spirituality ini kemudian tercermin dalam inisiasi internasional seperti Earth Charter dan UN Earth Summit. Tujuan utama inisiasi-inisiasi ini adalah untuk memobilisasi para pemuka agama dan komunitas agama untuk mencapai Sustainable Development Goals. Bahkan menurut UNEP, Faith for Earth Initiative, bekerja sama dengan kelompok agama sangat penting untuk proteksi lingkungan dengan alasan, pertama, sejarah telah membuktikan bagaimana kelompok beragama atau faith-based group sukses dalam menyalurkan jasa sosioekonomik kepada masyarakat. Kedua, nilai spiritual merupakan nilai yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di bumi ini. Lalu, kelompok yang berdasarkan faith-based berpotensi untuk menginspirasi perubahan. Juga agama mengandung nilai-nilai kesucian alam dan mampu mengantar ide ini menjadi praktik yang menginspirasi massa. Kemudian faith-based groups juga memiliki potensi funding yang besar. Faith-based group pada umumnya dianggap lebih kredibel dan dipercaya dibandingkan dengan pemerintah. Bahkan menurut Faith for Earth Initiative, dalam banyak negara, keyakinan spiritual dan praktik beragama sangatlah terintegrasi dengan nilai kultural, prinsip sosial, praktik politik, dan kesejahteraan ekonomi negara-negaranya. Dapat dilihat perkembangannya dalam tabel berikut. Awalnya pada tahun 1960 hingga 80-an, muncul ecological spirituality dari paham sekuler. Kemudian tahun 83 ada Islamic Environmental Principles, dan 2002 hingga 2012 terdapat Islamic Declaration on Sustainable Development, lalu Islamic Declaration on Global Climate Change, hingga field work and programs dari organisasi-organisasi internasional dan komunitas lokal. Lalu tahun 2019 yang terkini ada UNEP Faith for Earth Initiative dan Rabat Declaration on Interfaith. Penggunaan Al-Quran sebagai sumber hukum lingkungan sudah banyak dipraktikkan. Dalam Al-Quran secara total terdapat 675 ayat dalam 84 surat sepanjang 30 juz Al-Quran membahas tentang lingkungan sebagai suatu komponen utama dalam kehidupan yang mencakupi manusia, air, udara, daratan, tumbuhan, binatang, dan sumber daya alam.
Manusia sebagai khalifah di bumi bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan yang telah diberkahi. Ayat-ayat Al-Quran telah banyak dipakai sebagai argumen hukum dalam deklarasi-deklarasi Islam internasional mengenai perlindungan lingkungan, seperti Islamic Declaration on Nature, the Islamic Declaration on Sustainable Developments, dan the Islamic Declaration on Global Climate Change. Sebagai contoh, dalam Islamic Declaration on Global Climate Change pada tahun 2015, para delegasi negara mengutarakan ayat 37 Al-Isra, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Pesan ini disampaikan kepada halayak umum dan khususnya kepada para perusahaan pertambangan yang berkontribusi mencemari lingkungan. Lebih lanjut, pertimbangan ekologis dalam Quran dan As-Sunnah terdokumentasi dengan baik dan secara praktik diterapkan sebagai sumber hukum di negara-negara Islam. Sebagai contoh melalui fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia di Indonesia dan Perlis Fatwa Komite di Malaysia tentang pelarangan perdagangan ilegal hewan spesies terancam. Dapat dilihat di dalam tabel berikut, hukum Islam sebagai sumber untuk penerapan hukum positif di berbagai negara mencakupi berbagai hal, misalnya perihal perlindungan hutan, konservasi hutan lindung, hingga penerapan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk konstruksi air bersih dan fasilitas sanitasi untuk masyarakat. Mata uang digital atau cryptocurrency telah menjadi populer di seluruh dunia dan digunakan oleh banyak orang dalam transaksi keuangan. Sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan cryptocurrency sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena dianggap sebagai instrumen transaksi elektronik yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun pandangan yang berbeda juga diungkapkan oleh sebagian ulama yang menganggap bahwa penggunaan cryptocurrency tidak memiliki landasan hukum yang jelas dalam Islam, sehingga dianggap haram, seperti contohnya Dr. Abdul Hakim Murad, seorang profesor di Universitas Cambridge dan salah satu tokoh intelektual muslim terkemuka di Inggris. Namun, trading cryptocurrency pada dasarnya sama seperti trading mata uang konvensional dan harus dilakukan dengan cara yang sah dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam seperti adanya unsur riba, garar, dan spekulasi. Metaverse adalah dunia virtual yang semakin populer, di mana pengguna dapat berinteraksi dan melakukan aktivitas dalam bentuk avatar atau karakter virtual. Pendapat para ulama mengenai penggunaan metaverse beragam. Beberapa menganggap bahwa penggunaan metaverse tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, selama aktivitas yang dilakukan tidak melanggar etika dan moralitas yang dianjurkan dalam hukum Islam. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa penggunaan metaverse dianggap mengabaikan kewajiban manusia sebenarnya. Oleh karena itu, penggunaan metaverse harus mengikuti etika dan moralitas yang dianjurkan dalam hukum Islam, terutama dalam hal tindakan yang dilakukan dalam metaverse, seperti memainkan game atau berinteraksi dengan pengguna lain. Dan demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berterima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.